Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah. Assalamah ma'a taufiq wal hidayah. Wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi min ghairi ta'bin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruhi sayyidina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidil faqil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح كي هج صف النظامي ثم إلى روح كي هج عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي هج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ هجيبة الرحمن بن هجي أحمد صرع وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي واسن ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متام بن حجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Matahyar, Bapak Haji Syuhada, Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Zainuddin, Bapak Ustadz Haris, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Imam Salat Subuh kita Bapak Insinyur Haji Hussein Fauzi, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali,
Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Abdul Aziz, Haji Abu Salim, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Bapak Kelly, Bapak Haji Gunawan, Bapak Yusmeri, dan juga Bapak Hasan Sabu, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, karena ini bukan forum absen. Kalau absen kita sebutin semuanya ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita begitu banyak nikmat, di antara nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik, hidayah, panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Dan ini adalah fase kedua dari 10 hari bulan Ramadan. Kemarin 10 pertama sudah kita lewati dengan aman, fase rahmah. Sekarang ini masuk fase maghfirah, fase ampunan. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Karena nggak ada yang bisa ngejamin tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan apa enggak. Tapi Ramadan akan datang lagi. Cuman kitanya masih ada apa enggak kan? Karena itulah kita manfaatkan waktu kita di Ramadan ini untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, kemungkinan 1000 tahun yang lalu itu masih melaksanakan kehidupan di akhirat. Ternyata kehidupan akhirat itu lebih panjang, lebih lama daripada kehidupan dunia. Paling banter hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun lah paling lama. Tapi kehidupan akhirat itu ribuan tahun. Karena itu kita mesti banyak bekal. Namanya perjalanan jauh, bekalnya mesti banyak. Kata Abu Bakar Siddiq, "Man dakhala al-qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinah." Siapa saja yang masuk ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam kubur bila zadin, tanpa bawa bekal, faka'annama bahra bila safinah, faka'annama raqibal bahra, seolah-olah dia nyebrangin lautan tanpa menggunakan perahu, tanpa menggunakan kapal. Dia berenang. Kalau berenang di empang mah kagak ngapa-ngapa. Berenang di kali mungkin nggak apa-apa. Berenang di laut, dari Bakauni ke Palembang, berenang, nyelam apa enggak? Tenggelam, mati dengan. Karena itu perlu bekal. Kalau kita masuk ke dalam kubur nggak ada bekal, rugi kita. Perbanyak bekal. Nah, ini salah satu bekal yang akan kita bawa adalah hadir di majlis taklim. Walaupun kita ngantuk, benar apa benar? Ngantuk, ya, capek. Apalagi ibu-ibu, kita masih tidur dia udah masak. Iya. Kita bangun misalnya jam 4, ibu-ibu jam 3 udah bangun, udah masak, udah warawiri kemarin, gitu kan? Parang masih ikut taklim. Kita juga di sini ikut taklim, mata kita ngantuk, walaupun sebenarnya setan dibelenggu. Lalu yang niupin siapa tuh? Katakan Ramadan setan dibelenggu, ya nggak? Kok masih ngantuk? Yang niupin siapa? Nah, AC yang niupin, matiin AC kegerahan kan gitu. Ya. Ternyata memang udah kebiasaan. Kalau biasa nggak tidur habis subuh, nggak bakal ngantuk. Tapi kita biasa tidur, ngantuk juga, gitu kan. Dan memang bawaan orang ikut taklim itu mau tidur, ya. Dan tidur yang berpahala adalah
tidur di majlis taklim. Nah, ada pahalanya, duduk sebentar aja tidur, ada pahalanya. Ya nggak? Iya, makanya kalau mau tidur di rumah, jangan di sini. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah bahas tentang hati yang sakit. Contohnya pertama hasad, kita udah bahas. Kedua, kibar, sombong. Dan saya berjanji pada hari ini akan membahas penyebab orang sombong. Ada 4 penyebab orang sombong. Dan biasanya yang sombong itu punya kelebihan. Orang jelek nggak punya sombong. Orang miskin ada yang nggak sombong. Ada. Rasulullah paling benci lihat orang miskin sombong. Begitu juga paling benci lihat orang jelek sombong. Orang punya kekurangan sombong, Rasulullah paling benci. Udah jelek, budigan, jarang mandi, sombong lagi. Dan juga udah miskin, pakaian compang-camping, banyak penyakitnya, orengan, bau, sombong lagi. Nah, itu Rasulullah paling benci yang begitu. Tapi kalau orang kaya sombong, wajar nggak? Kagak wajar lah. Tetap aja kagak wajar orang kaya sombong. Ya enggak? Ya. Orang sombong itu penyebabnya ada 4. Asbabul kibr ada 4. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansin, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Dan yang keempat, ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan, kesolehan. Dan yang paling orang nggak sadar yang keempat, dia bertambah soleh, dia bertambah sombong. Nah, kan kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan cukup 4 nih. Mudah-mudahan cukup. Tapi saya yakin 1 aja kagak cukup. Ya. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Orang yang banyak harta, kalau dia nggak punya bekal iman, nggak punya bekal ilmu, akan menganggap bahwa harta yang dia punya adalah miliknya sendiri. Harta yang dia punya hasil perolehannya sendiri. Harta yang dia punya tidak perlu dibagi-bagi kepada orang lain. Kalau yang nggak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, punya iman, akan menganggap bahwa harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Orang punya harta seharusnya seperti orang yang menjadi tukang parkir, kalau kata Kiai Jainuddin MZ. Gimana? Kita jadi tukang parkir, datang mobil Avanza, senang nggak? Senang, parkir di situ. Datang lagi mobil Alphard, parkir di situ. Mobil Kaila, parkir di situ. Innova, parkir di situ. Dari mobil paling jelek sampai mobil paling bagus, dari mobil yang nggak pernah mandi sampai mobil yang mandi terus, parkir di situ. Termasuk dari motor yang paling lama sampai motor yang paling baru, parkir di situ. Tukang parkir senang. Banyak motor, mobil di tempat parkirannya. Punya dia? Bukan. Cuman dititipin jaga. Jaga. Ya. Begitu 1 jam kemudian, silih berganti, mobil yang tadi parkir di situ pergi. Motor yang tadi parkir di situ, mulai yang murah sampai yang mahal, pergi. Maka habislah kendaraan yang parkir di situ. Tuh tukang parkir sedih apa enggak? Kagak. Kenapa? Bukan punyanya, bukan miliknya. Kalau orang seperti punya harta seperti orang tukar parkir, dia akan senang. Kenapa? Karena semua harta yang dia punya itu titipan, yang suatu saat akan diambil sama yang punya. Kalau Allah pengen ngambil, bisa ngambilnya perlahan-lahan, bisa secara mendadak. Kalau pelan-pelan kan enak, ya nggak? Nggak mendadak. Banyak orang yang hartanya diambil secara mendadak. Caranya gimana? Kemarin banjir, berapa banyak mobil cakep yang hancur? Ya nggak? Iya. Kalau diambil lewat kebanjiran masih ada sisanya. Tapi kalau lewat kebakaran, ada sisa. Lagi tsunami,
berapa banyak rumah-rumah yang hancur, kendaraan-kendaraan yang hancur. Ya, itu kalau Allah pengen ngambil. Jadi suatu saat harta kita akan diambil. Atau suatu saat harta kita akan meninggalkan kita, atau kita yang bakal ninggalin harta. Kita udah banyak nih, duit 20 miliar, enak gak? Enak gak tuh? Enak. Gitu. Ya karena kalau kita punya duit 20 miliar kan enak ya nggak? Iya. Punya duit 20 miliar, istri soleha, anak soleha, kontrakan 50 pintu. Waduh, udah enak banget gitu kan. Mati gitu. Yang enaknya di mana? Siapa yang enak? Ini enak. Anak enak gak? Anak enak gitu kan. Kenapa? Warisan banyak gitu. Tapi kita ninggalin harta, gak bawa hartanya, rugi kita. Karena itulah, bawa harta kita kemana? Ke kuburan. Gitu. Bawa harta kita ke kuburan. Caranya gimana? Sedekahin. Gitu. Tapi jangan semuanya sedekahin. Oh, jangan semua tinggalin buat anak bini. Jangan sampai dia hidup susah. Kalau dia hidup susah, dia pinjol lagi. Sengsarain kita ntar. Ya enggak? Iya. Sengsarain yang mati. Karena itu siapkan juga buat keluarga kita. Kita sedekah jalan, tinggalin buat keluarga juga jalan. Ada komentar. Gimana mau ninggalin Sah? Kenapa? Yang ada yang kagak cukup. Yang ada aja kagak cukup gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya semuanya Allah kasih itu cukup. Cuman kita aja nih yang gak merasa cukup. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Orang miskin adalah orang yang merasa kurang. Apaan aja kurang gitu. Kenapa kurang? Kenapa tidak cukup? Pokoknya hidup saya susah. Punya HP? Punya. Apa wajib punya HP? Punya motor? Punya. Wajib punya motor? Enggak. Punya TV di rumah? Ada TV. Apa wajib punya TV? Enggak. Kan gitu. Nah, yang bikin kita kurang adalah gaya hidup. Gaya hidup. Sebenarnya Allah kasih rezeki itu banyak gitu. Nah, kalau kita punya harta, kemudian kita bangga bahwa harta kita itu adalah hasil usaha kita sendiri, menyombongkan diri, banggain diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita azab. Ya, murkanya luar biasa. Karena itu, kalau orang punya harta jangan sombong, cuma titipan. Gitu. Ada orang yang dikasih harta banyak luar biasa, sombongnya minta ampun. Siapa itu? Qarun. Ya. Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dulunya dia kere, miskin, punya anak banyak, tapi miskin. Dan belum diketahui ketika dia kaya, bininya berapa. Belum tahu. Istri saya nanya tuh, bininya ada berapa? Agak tahu gua, gitu kan. Di sejarah, di Quran nggak ditulis, di tafsir saya cari juga nggak ditulis. Berapa tuh istrinya Fir'aun, gitu. Karena umumnya orang kaya banyak bini. Orang sekarang sama juga. Sama juga. Haji Warsono hartanya masih dikit. Kenapa? Istrinya masih satu. Ya, gitu. Jadi dia punya harta banyak. Sangat-sangat banyak. Sampai diceritakan orang-orang kuat memikul harta tersebut nggak sanggup. Dan itu bukan harta yang dipikul. Kuncinya yang dipikul. Kuncinya terbuat dari apa? Dari bambu. Dari kayu segini nih. Seujung jari kuncinya. Dan itu diangkat oleh 60 bigol. Bigol itu adalah perkawinan silang antara kuda sama keledai. Jadi tingginya lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Dia bisa ngangkut kurang lebih 100 kilo. Bigol itu bisa ngangkut 100 kilo. Atau anggaplah 50 kilo nih. 1 kilo beras ya. Gitu. Dia sanggup tuh. Kalau diangkut sama 60 bigol, kira-kira itu kunci berapa banyak nih? Banyak luar biasa. Mungkin ribuan. Dan satu kunci itu untuk satu gudang. Di dalam gudang itu
tersimpan emas, perak, permata, intan yang banyak. Gudangnya ada berapa kira-kira? Dan itu nggak kehitung. Mungkin kalah dengan uang negara kita, gitu. Kalah tuh yang punya duit 3.000 triliun, ya, dari hasil korupsi. Kalah. Sama Korun, mungkin cuma satu. Dulunya miskin, datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu saudara sepupunya, minta didoain. Karena Nabi Musa itu pemurah, selalu mendoakan orang, apalagi orang yang taat. Dan Korun itu dulunya orang taat. Sampai-sampai dibergelar Al-Munawwir. Gelar Korun itu Munawwir. Munawwir itu bercahaya. Kenapa bercahaya? Wajahnya ganteng, suaranya merdu. Kalau dia lagi baca Taurat, orang pada senang. Nabi Musa senang kalau dibaca Taurat. Kenapa? Suaranya merdu. Kan enak kalau lihat orang misalnya duduk di sini, baca Quran dengan suara indah, wajahnya ganteng. Enak nggak? Enak. Dan itulah yang dimiliki oleh Korun. Sehingga ketika dia minta doa, didoakan oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa doain. Biar dia jadi orang kaya, orang sukses. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah dia orang kaya yang kekayaannya nggak bisa dihitung. Sayangnya ketika jadi orang kaya, mihak penguasa. Dia berpihak kepada Firaun, menindas yang lemah. Makanya orang kalau udah kaya, biar kekayaannya itu aman. Caranya apa? Deketin penguasa. Sama kayak Korun itu. Hartanya aman. Kenapa? Dekat sama penguasa. Karena itulah Korun ini merasa bahwa hartanya itu dari hasil usahanya sendiri, bukan dari doa Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Allah perintahkan buat zakat, tetapi Korun nggak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, ini akibat Korun banyak umatku yang tersesatkan, yang pengen seperti Firaun, banyak yang murtad. Kuserahkan hukumannya kepadamu. Dan Allah mengambil harta Korun itu nggak tanggung-tanggung. Seluruh hartanya ditenggelamkan ke bumi, termasuk dia, termasuk pengikutnya. Pengikutnya Korun itu banyak. Dia kalau keluar rumah itu pakai pakaian bagus. Pengawalnya ada 300 laki-laki, 300 perempuan, pakai pakaian yang mewah. Belum lagi pengawal yang berkuda, itu 4.000. Presiden ada pengawal seperti itu, 4.000. Enggak. Dia pengawal hampir 4.000. Betapa besar kekayaannya. Tapi karena sombong dan juga menjadi orang munafik serta menjadi kafir, maka Allah tenggelamkan hartanya, dirinya, pengikutnya. Makanya zaman sekarang kalau orang ketemu harta di bawah tanah, namanya apa? Harta karun. Kok bisa ya menjadi harta karun? Ketemunya di kebagusan, disebutin harta karun. Emang karun tinggal di kebagusan? Ada orang karun. Nah, itu kita harta yang terpendam, harta karun. Nemu dari laut, harta karun. Nemu dari pohon pisang, harta karun. Padahal karun nggak tinggal di sini, tidak tinggal di kebagusan. Kenapa? Karena memang harta karun itu terpendam. Dan menurut riwayat bahwa Korun itu dipendam itu sedikit-sedikit, sampai sekarang masih dipendam hartanya. Jadi setiap hari seukuran dia, terus pendam sampai ke ujung bumi yang ketemu. Dan bumi itu berputar. Mungkin aja Korun yang tinggal di daerah sana, ya, hartanya kemari. Gitu. Kalau kecipretan sekilo aja, nah, lumayan nggak? Lumayan. Emas sekilo, harga emas segram berapa sekarang? 1.500.000. Nah, kali sekilo ada tuh. Lumayan, iya nggak? Iya. Kalau yang dapat sekilo, jangan lupa tuh ketua pembangunan lagi perlu duit buat apa? Bangun tuh. Apa yang namanya? Awning. Harganya 100 juta. Alhamdulillah sudah ada yang mikirin. Bang Hasan. Ya. Bang Hasan udah mikirin, ya. Udah dipikirin sama Bang Hasan. Bukan mau bayarin, cuman mikirin. Bagian bayar Haji Warsono, ya. Itu harta. Nah, bagaimana harta kita itu berberkah? Kalau kita punya harta,
contohnya orang itu nggak sombong, dia sedekahin hartanya. Dia sedekahin. Ustaz, harta saya dikit. Mesti sedekahin juga? Iya. Justru orang yang paling dikit, orang miskin mesti sedekah. Orang miskin mesti sedekah. Orang yang punya harta mesti sedekah. Karena itu janji Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rizki hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalimat keduanya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan pasti dia ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan pasti dia ganti. Allah yang bilang. Kalau nggak percaya, lihat nanti di surat Saba ayat 39. Dan kalimat akhirnya, wa huwa khairur razikin. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita mau kaya, caranya apa? Sedekah. Infak. Kita infak 2.000, Allah ganti 20.000. Kita infak 5.000, Allah ganti 500.000. Kita infak 500.000, Allah ganti lebih banyak. Gitu. Dan saya pernah coba, pernah coba, gitu. Infak 100.000, belum apa-apa, ya. Infak 100.000 nih, gitu kan. Saya dari Depok, ya. Infak 100.000, saya beliin makanan tuh, teman saya yang lagi berkunjung, pokoknya saya beliin makanan 100.000 kira-kira. Kemudian saya sholat maghrib di sini. Begitu keluar sholat maghrib, ada yang ngamplopin. Suruh ceramah. Begitu saya buka, juta. Sejuta. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Saya bilang, nih, keluarin 100.000 dapat sejuta. Cuman kalau nanti dipraktekkan jangan niat. Mudah-mudahan diganti. Jangan begitu. Jangan ngarep gitu kan. Nggak ketemu-temu gitu kan. Nah, makanya banyaklah bersedekah. Insya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Kalau kita sudah banyak rizki, sudah banyak kekayaan kita, jangan sombong. Karena itu cuma titipan. Suatu saat Allah akan ambil. Entah caranya gimana, kita nggak tahu. Bisa harta itu ninggalin kita, atau kita yang ninggalin harta kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna lillahi wa inna Muhammad. Allahumma inna bi'ilmi wa ja'ina bi'ilmi wa qina bittaqwa wa ja'ina bi'afiyah wa mahsinna biqadana fil umuri kulliha. Amin. Amin. Allahumma inna bihuda wa ja'alna tawfiqiyya wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan itu. Masalah.